Shalom Bapak Ibu, Shalom everyone. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Happy New Year to you all. Have a blessed New Year 2023. Praise God. Haleluya. Tuhan yang sudah menyertai kita sepanjang tahun. Kita sudah meninggalkan tahun 2022 dan sekarang kita sudah memasuki tahun 2023. Praise God, semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kita sampai hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan bersuka cita untuk datang di hadirat Tuhan. Haleluya. Let's pray. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini. Kami datang di tahun yang baru. Ini adalah hari pertama, tanggal 1 Januari tahun 2023. Begitu luar biasa penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah menyertai kami, menjaga dan melindungi kami sampai hari ini Bapa. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan yang masih bersama dengan kami pada hari ini Bapa, di tahun yang baru. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Bapa, terima kasih. Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kami di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kebaktian mission Bapa di awal tahun pada tahun 2023. Biarlah Tuhan terus yang bertakhta, Tuhan yang bersemayam, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kebaktian mission pada hari ini dari awal hingga akhir. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan angkat pujian besar dan ajaiblah karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa.
layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come Lord Jesus and take your place. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahtamu.
Benar Tuhan, Engkaulah Raja, Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang kami kenal. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Di hidupku ada sobat yang setia. Di hidupku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap membuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamat. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Di hidupku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Amin. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, itulah Yesus Juru Selamat. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku
menghibur kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Praise God. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak
Benar Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Raja yang patut disembah dan dipuji. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah sampai di tahun yang baru. Semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa, anugerah Tuhan yang begitu besar akan dunia ini, akan umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada kami di tahun yang baru ini ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberikan pesan-pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami di tahun yang baru ini Bapa. Terima kasih Bapa atas setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bersabdalah dan berfirmanlah lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan dan kami siap untuk menerima setiap pesan-pesan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, shalom everyone. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di hadirat Tuhan, datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib dan memuji Tuhan kita yang luar biasa. Terutama di tahun yang baru ini saudara ya, kita semua sudah disertai oleh Tuhan ya. Dari tahun 2022 sampai ke tahun 2023 kita sudah berada di hari pertama tanggal 1 Januari tahun 2023. Luar biasa penyertaan Tuhan di dalam hidup kita ya. Tuhan sudah begitu baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik ya. Tuhan yang sudah menyertai kita, menjaga, melindungi, memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Luar biasa, kita patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan ya. Di tahun yang baru, yang betul-betul luar biasa, kita boleh sampai pada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Happy New Year everyone. Wishing you all the very best for this year 2023 ya. Have a blessed new year in this year in 2023. Praise God. Let us all rejoice, for today is the new day. Today is the new day, the New Year's, which is the awesome day today that we are celebrate the first day of January 2023. Praise God. We are so blessed ya. God has blessed us abundantly ya. Awesome ya. The blessing of God is continue following us ya. Every day, today, every day and forever. Praise God. Yeah, we must thank Him that we are here today because of His love, because of His grace. Amen. Praise God. Haleluya. Hari ini saudara, di tahun yang baru, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasalnya yang kelima. 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Jadi kita mau belajar sama-sama. Tuhan yang akan mengajar kita dan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita semua penuh dengan sukacita. Damai Tuhan hadir, ada di dalam hati kita dan ada di tengah-tengah kita. Amin. Let us rejoice today. Amin.
Praise God. Mari kita bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan dimulai dari kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita akan bacakan sama-sama. Praise God. Amen. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan 21. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, kita membacakan lagi di ayat yang ke-17. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, di ayat yang ke-17 Rasul Paulus sudah mengajar kita. Tuhan yang memakai hambanya luar biasa, Rasul Paulus, ya. Dia sudah mengajar kita, ya, di ayat yang ke-17, ya. Jika kita ada di dalam Kristus, maka kita adalah ciptaan baru, ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, di tahun yang baru ini, biarlah kita semua boleh menjadi ciptaan yang baru. Artinya, bukan hanya tahunnya yang baru, tetapi kita harus menjadi ciptaan yang baru. Artinya, kita semua harus menjadi orang-orang yang diubahkan, orang-orang yang dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi di ayat yang ke-17 dikatakan, kita mau bacakan lagi sekali lagi. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara, luar biasa ya. Jika kita ada ya di dalam Kristus, ya, kita akan menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita di tahun yang baru ini, biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang ciptaan baru. Artinya bukan hanya tahunnya yang baru, ya. Jadi kita harus ada perubahan-perubahan, pembaharuan di dalam hidup kita di tahun yang baru. Kita sudah meninggalkan tahun 2022, ya, dan kita sudah menyambut, maksudnya kita sudah memasuki tahun 2023. Jadi hari ini adalah hari yang pertama di tahun 2023. Biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang dengan ciptaan baru, yang menjadi orang-orang ciptaan baru, karena kita semua ada di dalam Kristus, ya. Kita semua ada di dalam Kristus Yesus. Jadi biarlah kita semua boleh menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat, bukan hanya tahunnya yang baru, tetapi kita semua sebagai umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita harus menjadi ciptaan baru. Ya, jadi kita tidak sama lagi, ya, seperti yang sebelumnya, tetapi kita menjadi ciptaan baru, menjadi orang-orang yang diubahkan, orang-orang yang dibaharui lewat karakter kita, lewat kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Teruskan lagi di ayat yang ke-18. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah. Dan semuanya ini dari Allah. Di situ dikatakan, yang dengan perantaraan Kristus, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu Dan- kepada kami. bacakan lagi di bagian akhir. Dan yang telah mempercayakan pelayanan Dan yang telah mempercayakan pelayanan, ya, pendamaian itu pendamaian itu kepada kita. kepada kita. Jadi Kepada kami. di ayat yang ke-18 kita mau bacakan lagi. Dan semuanya ini dari Allah. Dan semuanya ini dari Allah, ya. Di situ dikatakan, jadi
Rasul Paulus katakan semua ini datang dari Allah. Artinya pembaharuan, setiap perubahan-perubahan kehidupan itu datang dari Allah. Teruskan lagi, baca. Yang dengan perantaraan Kristus. Yang dengan perantaraan Kristus. Jadi dengan perantaraan Tuhan Yesus, terus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Telah mendamaikan kita dengan dirinya. Terus dan yang telah mempercayakan. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Pendamaian itu kepada kami. Jadi pelayanan pendamaian itu kepada kami yang telah dipercayakan. Artinya ya, Tuhan Yesus adalah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang memberikan semua itu kepada kita ya. Dia sudah menjadi perantara bagi kita, antara kita dengan Allah, untuk membawa perdamaian antara kita dengan Allah ya. Jadi Tuhan Yesus sudah menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita, menjadi sebagai Raja, yang sebagai Tuhan yang sudah mendamaikan kita, menjadi perantara. Artinya dia sudah menjadi satu-satunya jalan ya, jalan kedamaian itu, jalan ke perdamaian antara kita dengan Allah. Jadi Tuhan sudah diberikan kepercayaan luar biasa. Jadi kita mau teruskan lagi ayat yang ke-19. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Di situ dikatakan ya. Jadi oleh Kristus. Jadi Allah mendamaikan dirinya dengan dunia oleh Kristus. Terus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Artinya Allah Tuhan itu tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran manusia. Terus Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Artinya Tuhan sudah ya memberikan. Tuhan adalah coba kita bacakan lagi di ayat yang ke-19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Jadi di situ dikatakan ya, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya di situ oleh Kristus. Jadi Tuhan Bapa di surga ya sudah memberikan cara itu. Artinya oleh Kristus Yesus ya sudah diperdamaikan ya antara kita dengan Allah. Dan di sini juga dikatakan di ayat yang ke-19 ya, bahwa Tuhan sudah memberikan kedamaian itu kepada dunia maksudnya oleh dirinya, karena oleh Yesus ya. Jadi luar biasa, kita semua sudah memperoleh kasih karunia, artinya ya lewat pendamaian yang sudah diberikan kepada kita. Kita mendapatkan kasih karunia dari Allah. Coba teruskan lagi. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita, pelanggaran-pelanggaran manusia. Artinya Tuhan memperdamaikan kita dengan dirinya. Tuhan memperdamaikan dunia dengan dirinya. Artinya manusia, Tuhan memperdamaikan manusia dengan dirinya oleh anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Kristus Yesus ya. Oleh sebab itu dia tidak memperhitungkan lagi pelanggaran-pelanggaran kita ya, manusia-manusia durhaka, manusia-manusia yang tidak berkenan kepada Allah ya. Tuhan sudah memberikan luar biasa karunia, kasih karunia kepada kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus ya. Kita mau teruskan lagi ayat yang ke-20. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus ya, di situ dikatakan.
Seakan-akan Allah menasehati kamu Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. dengan pelantaraan kami. Perantaraan kami. Ya, terus bacakan lagi. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Jadi kita ini semua adalah utusan-utusan Kristus. Terus seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Menasehati kamu dengan perantaraan kami. Jadi di situ Tuhan sudah memberikan kita gambaran ya, bahwa kita sudah menjadi orang-orang yang diutus Allah. Artinya Rasul Paulus katakan bahwa Allah sudah karena dia tidak memperhitungkan kita, tadi di ayat yang ke-19 dia tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh sebab itu di ayat yang ke-20 kita membacakan lagi. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Sudah jelas ya. Jadi di situ dikatakan kita itu adalah utusan-utusan Kristus. Terus seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Jadi dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi di situ Tuhan katakan berilah dirimu didamaikan oleh Allah ya. Jadi coba di bagian belakang tadi, di bagian akhir ayat 20. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi di situ dikatakan ya, berilah dirimu untuk diperdamaikan dengan Allah. Ya, jadi kita sudah diutus untuk menjadi utusan yaitu saksi-saksi Tuhan, karena Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh sebab itu kita semua sudah memperoleh kasih karunia. Di dalam ayat-ayat ini sudah dikatakan bahwa kita semua sudah memperoleh kasih karunia dari Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, kebaikan Tuhan yang luar biasa, tidak ada tandingannya. Jadi kita adalah orang-orang yang sangat beruntung, saudara. Biarlah di tahun yang baru ini kita boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang boleh Tuhan percayakan dengan tugas-tugas yang lebih dahsyat lagi. Amin. Kita mau teruskan ke ayat yang ke-21. Ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu di ayat yang ke-21 kita bacakan lagi. Dia yang tidak mengenal dosa. Dia yang tidak mengenal dosa, artinya Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, karena dosa-dosa kita, sehingga Tuhan Yesus yang harus menjadi korban karena kejahatan kita, pelanggaran kita, ya, kedurhakaan kita terhadap Tuhan. Dan kita bacakan di ayat yang di bagian akhir, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara, luar biasa ya, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Artinya Tuhan Yesus yang sudah menjadi korban karena kita, ya, Tuhan Yesus yang harus menjadi korban karena dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, umat manusia, ya. Jadi biarlah kita semua boleh memahami dengan benar, ya, bahwa Tuhan sudah memberikan kita semua kasih karunia yang besar, sehingga kita semua boleh memperoleh keselamatan, kita semua boleh memperoleh pengampunan dosa, ya, karena Tuhan tidak memperhitungkan lagi pelanggaran-pelanggaran kita. Artinya Tuhan tidak memperhitungkan lagi dosa-dosa kita di saat Dia mengampuni kita dan kita bertobat.
maka Tuhan tidak memperhitungkan, Dia tidak memperhitungkan lagi setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh sebab itu, saudara, biarlah kita semua boleh mengerti dengan benar, ya, supaya Tuhan katakan di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, jadi semua karena perantaraan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang harus membayar harga untuk kita, harga yang begitu mahal, harga yang tidak akan pernah terjadi lagi, ya, tidak akan pernah terulang kembali, harga yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia, ya. Jadi kita semua sangat beruntung, kita semua boleh memperoleh kasih karunia dari Tuhan, sehingga kita semua boleh mendapatkan pengampunan dosa. Kita semua boleh mendapatkan dan diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma, diberikan penebus dosa, Sang penebus dosa, Sang juru selamat dunia, ya, Tuhan Yesus Kristus. Dialah Sang juru selamat, Dialah penebus dosa umat manusia. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus yang sudah datang dan akan datang lagi kembali, tetapi kali ini Dia datang kembali bukan lagi sebagai bayi yang baru lahir, tetapi Dia datang kembali sebagai Raja di atas segala raja yang akan menghakimi dunia dan segala isinya. Jadi kita akan menghadap dengan Raja di atas segala raja yang akan datang kembali untuk kedua kalinya. Dia yang akan menghakimi kita semua, orang-orang yang menolak Dia, orang-orang yang tidak mau menerima Dia, orang-orang yang tidak atau membenci Dia. Tuhan akan menghakimi setiap manusia yang menolak Tuhan Yesus yang sudah menjadi Sang Penebus, yang sudah menjadi Sang Juru Selamat umat manusia, penebus dosa umat manusia, Raja di atas segala raja, yang patut untuk disembah, yang patut untuk dipuji, dan patut untuk ditinggikan. Amin. Luar biasa. Hari ini kita sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, karena di tahun yang baru ini, the first day of January 2023, kita semua sudah diajar kembali oleh kebenaran firman Tuhan bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kita semua sudah menjadi ciptaan baru. Di saat kita semua ada di dalam Kristus Yesus, maka kita semua sudah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi semua sudah diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma kepada kita semua yang ada di muka bumi ini, yang mau percaya dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Jadi kita semua sudah mendapatkan kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Di tahun yang baru, biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang tetap hidup di dalam kekudusan, tetap hidup di dalam ketaatan, tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Kita harus menjadi orang-orang yang tampil beda. Artinya kita bukan sama lagi dengan orang dunia, walaupun kita masih ada di dunia, tetapi kita menjadi orang-orang yang berbeda. Kita menjadi orang-orang yang berbeda, tidak sama lagi dengan dunia, tampil beda. Kita harus menjadi orang-orang yang tampil beda, terutama di tahun yang baru ini, tahun 2023, ya, kita harus menjadi orang-orang yang tampil beda, tidak sama lagi dengan dunia. Kita boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia, tetapi menyenangkan Tuhan, karena kita tahu Tuhan akan datang sebentar lagi. Dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja yang akan
menghakimi dunia. Ya, luar biasa. Saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara pun boleh diberkati dan boleh diajar, boleh belajar dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, bukan hanya tahunnya yang baru ya saudara, tetapi kita semua adalah ciptaan baru. Biarlah kita semua menjadi ciptaan baru di tahun yang baru. Di tahun 2023 kita menjadi orang-orang yang diubahkan dan orang-orang yang dibaharui ya, menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus Yesus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan baru. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Biarlah kita semua boleh diberkati pada hari ini. Dan selamat tahun yang baru pada hari ini. Tahun luar biasa hari ini kita semua boleh menikmati suasana tahun yang baru yang luar biasa dengan cuaca yang Tuhan berikan luar biasa ya. Begitu sejuk udara, cuaca yang diberkati oleh Tuhan ya. Kita semua menikmati sama-sama tahun yang baru, tahun yang diberkati oleh Tuhan. Tahun 2023 adalah tahun yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy New Year and have a blessed New Year 2023. God bless us all. Amin. 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 Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita, dan kita boleh sama-sama berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Biarlah Tuhan terus bersabda, berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan terus mengajar kami. Tuhan terus menegur kami dengan firman-Mu. Dan Tuhan membawa kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang sudah dibaharui dan diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami bukan lagi orang-orang yang lama, tetapi kami sudah menjadi ciptaan baru. Kami sudah ada di dalam Kristus Yesus. Maka kami semua sudah menjadi orang-orang ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur atas semua penyertaan Tuhan dari tahun 2022 sampai pada tahun 2023. Terima kasih Bapa, kami tidak dapat mengatakan betapa kami sangat berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan terus setiap pokok doa kami. Biarlah Tuhan yang menjadi jawaban di tahun yang baru ini. Ada rencana Tuhan yang indah bagi kami semua. Kehidupan kami, ada rencana Tuhan di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Kami mau serahkan ya Bapa terus seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan tahun yang baru ini Bapa, dari hari ini dan ke depan dan seterusnya Bapa. Biarlah Tuhan terus menyertai kami, menjaga dan melindungi kami Bapa. Kami hanya dapat berserah dan berharap kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhanlah tempat kami berlindung, dan pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh keluarga kami di tahun yang baru ini Bapa. Biarlah Tuhan bawa seluruh keluarga kami untuk datang dan bertobat, agar mereka semua boleh menerima keselamatan
Dan juga Tuhan boleh sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan bangsa dan negara-Mu, para leader negara, pemerintah bangsa-bangsa. Tuhan bawa mereka semua untuk bertobat, agar mereka tidak merusak bumi ini dengan nuklir weapon dan segala peperangan Bapa. Tuhan lindungi kami semuanya Bapa. Tuhan masih memegang kendali dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada saat ini ya Bapa. Karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu ya Bapa. Engkaulah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami hanya dapat berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa tahun yang baru ini di hari pertama di bulan Januari tahun 2023. Kami mau serahkannya semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang terus Bapa menyertai kami Bapa sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan kami sangat berterima kasih kepada Tuhan. Ya Aba, ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission di tahun yang baru ini. Kita akan menutup kebaktian mission di tahun yang baru ini dengan pujian Dancing's My Soul. Haleluya. Dancing's my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. How great Thou art, how great Thou art. How great Thou art. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Stay blessed, stay safe, and stay strong. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Happy New Year and have a blessed New Year 2023. Praise God. God bless us all. Amen.